Yang diajarkan adalah hakikat nama. Itu kan kata Pak Jaga Sukma. Kan kita tidak tahu di dalam kitabnya Adam itu. Ada nggak kitab Adam? Kan tidak ada. Semua kita belajarnya dari Al-Quran kan. Nah, di dalam Al-Quran hanya dikatakan wa alama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kan gitu. Nah, kita tahu bahwa Adam itu diutus hanya kepada kaumnya saja. Yang terbatas hanya di Mesopotamia saja. Tidak seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan diutus kepada semua manusia, semua kaum, semua bangsa di seluruh penjuru dunia. Nah, jadi dengan demikian kita hanya bisa menduga bahwa Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya terbatas kepada kaumnya saja. Pada saat itu kaumnya saja membutuhkan seorang utusan Allah yaitu Adam, seorang khalifah yaitu Adam. Gitu. Nah, kemudian berdasarkan Al-Quran, nama-nama semuanya itu adalah yang Asmaul Husna itu, nama-nama Allah. Apakah nama kelinci spesiesnya apa diajarkan nggak? Kita tidak tahu pasti. Pada saat itu sudah ada kelinci apa belum? Kan kita tidak tahu. Nah, jadi oleh karena itu kita tidak usah membahas itu, ya. Terus yang kedua, Anda ingin belajar tentang tauhid. Sekarang begini aja. Tauhid yang Bapak pahami sebagaimana Bapak uraikan tadi ya. Sekarang saya tanya, bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan tauhid? Silakan jelaskan. Saya mengeluarkan orang tadi bukan karena beda paham. Karena lihat judulnya tuh, grup khusus VN Islam. Ya. Jadi karena grup khusus VN, Abang Kismet juga kan mendelete-deletin tuh, remove orang-orang yang suka nulis. Jadi saya hanya konsisten kepada judul aja, ya. Kalau hanya begitu Pak, pemahaman Islam, orang nggak perlu masuk Ahmadiyah, nggak perlu untuk apa? Kalau hanya pahamnya sampai di situ. Kita itu paham Al-Quran itu tidak sebatas kulit, tidak sebatas harafiah. Kalau tujuan kita ini ingin memahami Al-Quran kepada esensinya, isinya, kalau tidak kepada esensi makna hakikatnya, untuk apa kita masuk golongan itu, golongan ini? Untuk apa coba? Untuk ikut Ahmadiyah? Nggak ada manfaatnya apa-apa. Kenapa? Masuk Ahmadiyah ilmunya segitu-gitu juga. Nggak masuk Ahmadiyah segitu-gitu juga ilmunya. Ilmu apa coba? Kita itu ingin mendapatkan ilmu yang tingkat tinggi, ilmu yang asror, yang rahasia, yang mana secara awam orang tidak bisa menjangkaunya. Itulah tujuan kita mencari seorang guru. Dan Al-Imam Mahdi kan guru, Pak. Bapak berguru dengan Al-Imam Mahdi, Mirza Ghulam Ahmad dan pelanjutnya. Ilmunya apa? Kalau ilmunya itu aja, nggak ada manfaatnya, Pak. Kalau ilmunya seperti yang diketahui juga oleh orang NU, diketahui juga oleh orang Muhammadiyah, diketahui juga oleh orang Sunni, orang Syiah, ilmu Bapak itu apa coba? Ilmunya apa? Jadi artinya nggak membawa ilmu maknanya. Karena ilmunya sama saja dengan ilmunya umat Islam yang lain. Makanya Imam Mahdi yang sejati itu membawa ilmu Allah yang tinggi-tinggi, yang elit, yang mana tidak bisa dipahami oleh orang umum. Makanya disebut dalam Al-Quran sebagai ayat mutasyabihat. Kan arti mutasyabihat itu kan samar, gak jelas. Kalau muhkam, sesuatu yang jelas, wah Pak, semua orang tahu Pak. Kalau mutasyabihat, yang tahu hanya Imam Mahdi, yang tahu hanya 12 imam, yang tahu hanya 12 Mahdi. Tujuan untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat itulah tujuan kita mencari hujah Allah, mencari Imam Mahdi, mencari orang yang akan membimbing kita di akhir zaman ini. Kalau kita tidak mencari ayat-ayat makna dari ayat-ayat mutasyabihat, tetap yang biasa-biasa saja, nggak ada manfaatnya. Imam Mahdi apa gunanya? Imam Mahdi nggak ada apa-apa, nggak ada artinya itu Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi tidak bisa menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran, gitu loh Pak. Tidak ada manfaatnya, tak berguna. Imam Mahdi tak berguna kalau Imam Mahdinya tidak bisa menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran. Demikian Pak Erik.
Kalau hanya begitu Pak pemahaman Islam, orang nggak perlu masuk Ahmadiyah, nggak perlu untuk apa? Kalau hanya pahamnya sampai di situ. Kita itu paham Al-Quran itu tidak sebatas kulit, tidak sebatas harafiah. Kalau tujuan kita ini ingin memahami Al-Quran kepada esensinya, isinya, kalau tidak kepada esensi ada makna hakikatnya, untuk apa kita masuk golongan itu, golongan ini? Untuk apa coba? Untuk ikut Ahmadiyah? Nggak ada manfaatnya apa-apa. Kenapa? Masuk Ahmadiyah ilmunya segitu-gitu juga. Nggak masuk Ahmadiyah segitu-gitu juga ilmunya. Ilmu apa coba? Kita itu ingin mendapatkan ilmu yang tingkat tinggi, ilmu yang asror, yang rahasia, yang mana secara awam orang tidak bisa menjangkaunya. Itulah tujuan kita mencari seorang guru. Dan Al-Imam Mahdi kan guru Pak. Bapak berguru dengan Al-Imam Mahdi, Mirza Ghulam Ahmad dan selanjutnya. Ilmunya apa? Kalau ilmunya itu aja, nggak ada manfaatnya Pak. Kalau ilmunya seperti yang diketahui juga oleh orang NU, diketahui juga oleh orang Muhammadiyah, diketahui juga oleh orang Sunni, orang Syiah, ilmu Bapak itu apa coba? Ilmunya apa? Jadi artinya nggak membawa ilmu maknanya. Karena ilmunya sama saja dengan ilmunya umat Islam yang lain. Makanya Imam Mahdi yang sejati itu membawa ilmu Allah yang tinggi-tinggi, yang elit, yang mana tidak bisa dipahami oleh orang umum. Makanya disebut dalam Al-Quran sebagai ayat mutasyabihat. Kan arti mutasyabihat kan samar, gak jelas. Kalau muhkam, sesuatu yang jelas. Wah Pak, semua orang tahu Pak. Kalau mutasyabihat yang tahu hanya Imam Mahdi, yang tahu hanya 12 imam, yang tahu hanya 12 Mahdi. Tujuan untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat itulah tujuan kita mencari hujah Allah, mencari Imam Mahdi, mencari orang yang akan membimbing kita di akhir zaman ini. Kalau kita tidak mencari ayat-ayat makna dari ayat-ayat mutasyabihat, tetap yang biasa-biasa saja, nggak ada manfaatnya. Imam Mahdi apa gunanya? Imam Mahdi nggak ada apa-apa, nggak ada artinya itu Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi tidak bisa menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran, gitu loh Pak. Tidak ada manfaatnya, tak berguna. Imam Mahdi tak berguna kalau Imam Mahdinya tidak bisa menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran. Demikian Pak Erik. Pertanyaan terakhir saya kepada Pak Jaga Sukma adalah, bagaimana Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang tauhid? Pertanyaan kan saya simpel. Supaya apa? Kan sudah saya katakan bahwa menurut Nabi Muhammad, Imam Al-Mahdi itu seorang Rasul, umatnya beliau, umat Nabi Muhammad, umat Islam. Jadi tentu ketika beliau menjelaskan tentang tauhid, tidak akan melebihi penjelasannya itu dengan penjelasan Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh karena itu, saya balikan pertanyaan itu, bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan tentang tauhid? Begitu Pak. Dan dalilnya apa gitu ya? Pertanyaan Bapak, bagaimana cara Rasulullah menyampaikan ilmu tauhid gitu kan Pak? Ada dua cara Pak. Yang pertama cara umum, untuk orang banyak Pak. Yaitu caranya suatu hari Rasulullah menangkap seorang ibu-ibu tawanan. Kemudian dia ditangkap. Ibu itu setelah ditangkap karena dia ditawan kan, maka Rasulullah Rasul bertanya kepada ibu itu, fa'ainallah, di mana Allah? Maka sang ibu menjawab, fis sama, di langit. Maka kata Rasulullah, lepaskan dia adalah orang beriman. Ya kan? Artinya saat orang mengatakan Tuhan di langit, wa fis saat diayatkan amintum man fis sama yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, ada ayatnya juga. Atau Ar-Rahmanul 'arsy-istawa, seperti akidahnya orang Wahabi itu Pak. Artinya Rasulullah nyampain Tuhan itu di langit, duduk di atas aras. Kata Al-Quran kayak itu, Ar-Rahman 'arsy-istawa, Ar-Rahman bersemayam.
Kalau tauhid seperti itu, tauhid umum Pak namanya, disampaikan Nabi juga. Kalau tauhid yang umum begituan, anak tika juga tahu Pak. Ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Rasulullah itu punya wasi dan utusan juga. Rasulullah utusan Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad ngutus lagi wasinya yaitu Imam Ali. Makanya Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilmun wa aliyun babuha. Aku kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Nah, artinya ilmu yang kedua ini Pak, ilmu yang melalui sanad. Rasulullah menyampaikan khusus kepada Imam Ali sebagai pintu ilmunya. Imam Ali meneruskan kepada Imam Hasan, Imam Husain, sampai kepada Imam Ahmad Hasan, imam saya sekarang. Ilmu itu sampai. Nah, ilmu yang beginian tidaklah Tuhan itu di langit Pak, karena Tuhan itu tidak bertempat. Karena langit itu juga ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan di langit berarti lebih besar langit dari Tuhan. Kenapa? Karena sesuatu itu tentu menempati sesuatu yang lebih besar itu nggak mungkin. Kalau Tuhan di langit berarti langit lebih besar dari Tuhan, ya kan? Itu artinya mustahil itu. Kalau Tuhan di langit berarti Tuhan bertempat. Kalau sebelum Tuhan menciptakan langit, Tuhan di mana? Keliru lagi. Nah, artinya persoalan Tuhan di langit itu umum, boleh-boleh saja, tapi itu masih keliru. Yang benar ajarannya melalui sanad daripada wasinya, yaitu ana madinatul ilmun wa aliyun babuha. Aku kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Dari sanad inilah kita mendapatkan ilmu tauhid yang sejati. Tuhan tidak bertempat di langit, Tuhan tidak bertempat, bahkan tempat ciptaan Tuhan, ya. Nah, tauhid yang begini itu yang diajarkan secara silsilah, secara matan menurut silsilahnya Ahlul Baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalian tidak tersesat kalau kalian berpegang kepada Al-Quran dan itrah Ahlul Bait. Karena itrah Ahlul Bait lah yang menyampaikan ilmu tauhid sejati, yang menyatakan bahwa Tuhan tidak bertempat di langit. Karena langit juga ciptaan Tuhan. Mustahil Tuhan bertempat pada ciptaannya. Itu contohnya Pak. Nah, sampai di sini Bapak paham cara Rasulullah mengajarkan ilmu. Ada yang secara umum, ada yang bersanad. Nah, yang bersanad ini yang tidak ada pada orang-orang yang tidak mengikuti itrah Ahlul Bait, tapi mengikuti orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, contohnya Mirza Ghulam Ahmad. Demikian Pak jawaban saya, ya. Makanya Pak Haji Erik itu dari kemarin saya tanya, bagaimanakah penjelasan ilmu tauhid yang sedalam-dalamnya versi dari Ahmadiyah, versinya Mirza Ghulam Ahmad, versinya para khalifah-khalifahnya Mirza Ghulam Ahmad. Ya, bagaimana penjelasan ilmu tauhid yang sedalam-dalamnya? Itu yang mau saya tunggu-tunggu dari Pak Erik, sampai sekarang nggak pernah. Nggak pernah. Makanya sedangkan para nabi dan rasul itu semuanya mengajarkan tauhid. Saya bongkar sedikit lah nanti sebentar ya. Nanti audio berikutnya. 4 macam derajat tauhid. Itu penjelasan secara umum itu yang tidak menyebutkan referensinya, dan itu sangat lucu sekali Pak. Ya nggak usah dijadikan bahan lah. Rasulullah itu menjelaskan tentang tauhid itu banyak Pak, dan semuanya ada di Al-Quran gitu ya. Jadi saya kasih contoh ya. Ini ada di dalam surah Al-A'raf ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum bentar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an lilladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihi
nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku Rasul Allah kepada kalian semuanya, dari Allah yang mempunyai kerajaan seluruh langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, itu kan tauhid. Dia menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi Ummi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Maka ikutilah Dia supaya kalian mendapat petunjuk, ya. Surah Al-A'raf itu, Pak, ya. Jadi banyak sebetulnya, tapi dengan ini saja sudah cukup, ya. Di sini membuktikan syahadat itu hanya dua, tidak seperti Syiah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada di dalam Sahih Muslim, ya. Ya, jadi saya bukan dalam arti membenarkan Ahmadiyah, ya. Saya bukan dalam arti setuju dengan Ahmadiyah ataupun seakidah dengan Ahmadiyah. Tapi saya menyadari juga banyak orang-orang berbicara tentang Ahmadiyah itu menurut persepsi dari lawan-lawannya Ahmadiyah, gitu. Menurut saya begitu. Jadi dia kan Ahmadiyah ini kan ada musuhnya, ada lawannya, gitu. Ya, siapa di antaranya orang-orang di antaranya yang pernah murtad keluar dari Ahmadiyah. Waktu awalnya dia pengikut Ahmadiyah, kemudian keluar, kemudian menentang Ahmadiyah, lalu membuat buku dan sebagainya. Jadi menurut saya setuju dengan Pak Erik kalau menentang Ahmadiyah itu dengan cara mengutip daripada pendapat-pendapat lawan Ahmadiyah. Seharusnya sekarang kan ada Pak Erik sendiri sebagai narasumber Ahmadiyah di sini kan. Nah, maka kita harus melawan pendapat-pendapat Pak Erik yang secara langsung gitu, tanpa mengambil referensi manapun, langsung kepada narasumbernya. Jadi saya melawan Pak Erik ini langsung dengan Pak Eriknya, bukan dari narasumber manapun, gitu loh. Maka saya melawan Pak Erik bukan berdasarkan referensi-referensi dari musuh-musuhnya Pak Erik, tapi langsung kepada Pak Erik sendiri yang membawa ajaran Ahmadiyah, gitu. Itu Pak Erik. Jadi saya katakan Pak Erik ini selama ini tidak pernah mengajarkan kepada kami atau kepada siapapun ajaran Ahmadiyah. Jadi kalau tidak ada ajarannya, hanya yang disampaikan bukan ajaran Ahmadiyah, ajaran Islam secara umum saja. Seperti perintah berjamaah, ya kan? Itu ajaran Islam secara umum saja, ya kan? Perintah baiat itu ajaran Islam secara umum saja, bahwa Imam Mahdi itu bernama Ahmad dan seterusnya. Tapi saya akan berhadapan dengan Pak Erik itu langsung dengan apa yang dipahami Pak Erik, tanpa mengambil referensi-referensi dari lain yang ternyata bukan pahamnya Pak Erik, gitu loh. Setuju Pak Erik gini? Jadi prinsip kita itu jangan buat hoax kepada golongan manapun, ya kan? Jangan buat hoax atau buat fitnah. Kalau kita berdialog dengan ahli sunnah wal jamaah, nggak setuju ahli sunnah wal jamaah. Nah, pada titik mana kita tidak setuju itu kita jelaskan. Kita nggak setuju dengan Syiah Imamiyah misalnya. Nah, pada titik mana kita tidak setuju dengan Syiah Imamiyah, sama kita tidak setuju dengan Ahmadiyah. Pada titik mana yang kita tidak setuju, nah itu yang kita bahas. Jangan kita nambah-nambahin atau ngurang-ngurangi sehingga menimbulkan hoax, fitnah, ya. Tapi kalau kita tidak setuju dengan suatu golongan, itu ya sesuai narasumbernya. Misalnya di sini Pak Erik yang mewakili misalnya Ahmadiyah, maka kita langsung lawan pendapat-pendapatnya Pak Erik, gitu loh. Jangan mengambil referensi yang lain, ya gitu loh. Misalnya di sini ada umat Syiah yang tidak setuju dengan ahli sunnah, ya kita lawan saja sesuai apa yang kita tidak setuju tersebut, yang kita tidak sepaham tersebut, supaya nanti dialognya itu jadi jelas, gitu. Benang merahnya itu jelas.
Syiah begini, Ahli Sunnah begini, Wahabi begini kan, Ahmadiyah begini, sehingga semuanya tidak ada fitnah, tidak ada dusta di antara kita gitu loh. Semuanya transparan gitu. Untuk menjawab ini saya jawab dengan perkataan atau sabda Nabi kepada Imam Ali alaihissalam, ya, yang Ali, anta minni bimanzilatu Harun min Musa wa innahu la nabiyya ba'di. Ya. Jadi, hai Ali, engkau dan aku itu seperti manzilahnya Nabi Harun dan Nabi Musa, tapi tidak ada nabi setelah aku. Nah, di sini saya setuju kalau disebut manzilah. Manzilah itu artinya kedudukan, satu level. Ya gitu. Itu loh. Manzilah itu satu kedudukan, satu level. Itu manzilah. Sebagaimana dicontohkan, Nabi berdakwah, ya kan? Pada zaman itu dibantu seorang wazirnya atau wasiknya, itu Imam Ali, ya kan? Nah, dulu kala ada Nabi Musa dibantu wazirnya, saudaranya, yaitu Harun. Jadi Nabi Harun dan Nabi Musa ini sama-sama nabi, ya kan? Nah, Imam Ali dan Rasulullah itu yang nabi Rasulullah, Imam Ali bukan nabi, tetapi manzilahnya, kalau seandainya Nabi Muhammad sebagai Nabi Musanya, maka Imam Ali sebagai Nabi Harunnya. Itu esensinya, manzilahnya. Nah, saya setuju kalau manzilah artinya para imam-imam Mahdi, para imam-imam itu, mereka manzilahnya, kedudukannya seperti kedudukan para nabi. Tapi bukanlah mereka nabi, Pak, karena wa innahu la nabiyya ba'di. Itulah kekeliruannya menurut saya Ahmadiyah. Adanya nabi setelah Nabi Muhammad itu keliru. Tetapi kalau dikatakan ada kedudukan yang satu manzilah, satu kedudukan dengan nabi yang disebut nubuah, minhajun nubuah, manhaj kenabian, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Bakir, dan seterusnya, para a'immah ahli sunnah wal jamaah, para al-a'immah yang disebut ahlul bait itu. Kata Habib Lupti daripada Pekalongan bahwa 12 imamnya Syiah itu atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya tidak mengatakan 12 imam Syiah itu Syiah, tidak. Mereka itu atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini yang mengatakan Habib Lupti dari Pekalongan. Nah, artinya apa? Tidak bermasalah dengan 12 imam itu, sebagai mereka ini memiliki kedudukan kenabian, tapi mereka bukan nabi, manzilah kenabian gitu. Dan mereka ini atas akidah ahli sunnah wal jamaah gitu, menurut Habib Lupti Pekalongan. Ya, artinya gini, saya tidak mempermasalahkan imam-imamnya Syiah, karena menurut Habib Lutfi Pekalongan, imam-imam Syiah itu pun juga termasuk imam-imamnya ahli sunnah wal jamaah juga, gitu, ya kan? Jadi ibaratnya antara ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah ini rebutan. Seperti kemarin itu Ustadz Romli berkata, itu Imam Ja'far Shadiq itu imam kami, katanya. Maksudnya imam ahli sunnah wal jamaah. Saya bilang syukurlah, kita tuh bukan masalah Sunni Syiahnya, masalah menjadikan itrah ahlul bait, keluarga Nabi, sebagai imam-imam kita. Itu yang jadi masalah, bukan masalah Sunni Syiah, bukan. Nah, termasuk ini tentang setelah Nabi ini adanya para imam-imam yang menduduki manzilah kenabian, iya. Tapi kalau jadi Nabi itu nggak ada. Khataman Nabi Nabi Muhammad, itu Pak Erik. Demikian.